Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini adalah gelombang yang merambat dalam bentuk suara. Jadi, gelombang bunyi ini dapat didengar karena memenuhi 3 syarat. Nah, itu adanya sumber bunyi, kemudian adanya pendengar, sumber bunyi, kemudian ada pendengar, dan yang ketiga adanya medium untuk supaya bunyi itu sampai ke telinga. Nah, bunyi yang bisa kita dengar itu memiliki frekuensi tertentu. Ada yang disebut dengan audiosonik, audiosonik. Kemudian ada yang disebut dengan infrasonik, dan ada yang disebut dengan ultrasonik. Nah, untuk audiosonik, ini adalah bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia. Jadi frekuensinya itu berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau 20 kHz. Kemudian kalau infrasonik, ini adalah bunyi yang berada di bawah 20 Hz. Kemudian kalau untuk ultrasonik, ini adalah bunyi di atas 20.000 Hz. Nah, bunyi-bunyi ini, kalau infrasonik itu bunyi yang tidak bisa didengar oleh manusia. Contohnya bunyi dari gelombang gempa bumi. Kemudian kalau bunyi di atas 20.000 itu atau ultrasonik itu dapat didengar oleh hewan. Nah, sifat bunyi itu bisa dipantulkan. Jadi ada 2 jenis pantulan bunyi. Yang pertama ada yang kita sering dengar sebagai gema, kemudian ada yang disebut sebagai gaung. Ya. Gema ini terjadi setelah bunyi aslinya selesai. Contohnya gema yang terjadi di lereng gunung ataupun tempat-tempat terbuka lainnya. Sedangkan gaung adalah bunyi yang terjadi sebelum bunyi awal itu habis, itu sudah terdengar kembali. Contoh, ini yang terjadi di bioskop atau studio rekaman atau tempat-tempat yang lebih tertutup. Ya, contohnya di bioskop. Bunyi ini banyak dimanfaatkan untuk mendeteksi logam-logam yang retak, kemudian bisa juga untuk USG, kemudian ada juga untuk menentukan kedalaman laut. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana caranya menentukan kedalaman laut. Kita misalkan ada sebuah kapal. Nah, kapal ini memancarkan bunyi ke dalam air. Ya, pancarkan bunyi ke dalam air. Kemudian bunyi itu menabrak bagian tanah di dalam air dan kembali memantul ke atas. Maka untuk menentukan kedalaman laut, kita bisa menggunakan persamaan D sama dengan V kali T dibagi 2. Karena ada perjalanan bunyi pergi dan bunyi kembali, makanya harus dibagi 2. Dengan V adalah cepat rambat bunyi di air, kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian T adalah waktu, dan D adalah kedalaman laut. Ya, kedalaman satuannya dalam meter. Satuannya dalam meter. Nah, bunyi juga bisa digunakan untuk mengukur jarak dari tempat terjadinya
petir. Ya, misalkan ini ada petir, satu tempat ada petir, kemudian ada seorang pendengar. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa kilat itu selalu muncul lebih cepat dibandingkan dengan bunyi petir itu sendiri. Jadi duluan kita melihat kilat, baru nanti beberapa detik kemudian kita mendengar bunyi petir. Nah, misalkan di sini kilatnya itu terjadi pada jam 9:10 Nah, misal seperti ini. Nah, sesudah kita melihat kilat, baru kita mendengar petir pada jam 9:10 Nah, berarti ini ada selisih waktu sekitar 10 detik. Ya, selisih waktunya, beda waktunya itu 10 detik. Maka untuk mengukur jarak kita berada dengan tempat terjadinya petir, kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V kali T. Dengan V ini adalah kecepatan bunyi di udara, kecepatan bunyi di udara. Nah, biasanya dikasih nilai 340 meter per second. Ya, biasanya diketahui nilainya sekian. Kemudian T adalah waktu selisih ketika kita melihat kilat dengan kita mendengar bunyi. Ya, satuannya dalam second. Dan S adalah jarak antara kita berada dengan tempat terjadinya petir. Nah, misalkan untuk contoh seperti ini, kita melihat kilat di saat jam 9:10.05, kemudian mendengar bunyi di saat jam 9:10, 15 detik kemudian. Nah, di sini ada perbedaan waktu 10 detik. Berarti jarak antara kita dengan sumber bunyi adalah S sama dengan V kali T. Sini karena V-nya 340 kali dengan 10 detik, maka jarak kita dengan sumber bunyi itu adalah 3.400 meter atau 3,4 km. Adik-adik di sini harus waspada. Kalau seandainya selisih antara ketika melihat kilat dengan bunyi yang terjadi itu sangat dekat, misalnya melihat kilat di 05, kemudian petirnya terjadi di 06, ya, maka ini hanya selisih 1 detik. Artinya jarak antara kita dengan petir itu sangat dekat, 340 dikali dengan 1 detik. Maka jarak kita itu hanya 340 meter dari tempat terjadinya petir. Jadi betul-betul harus waspada. Contoh, bunyi guntur terdengar 1/12 menit setelah terjadinya kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, berapa jarak antara tempat terjadinya kilat dengan pendengar? Nah, di sini yang diketahui yang pertama itu waktunya 1/12 menit. 1/12 menit. Maka ini kita jadikan second dulu. 1/12 kali 60 second sama dengan 5 second. Kemudian cepat rambat bunyi di udara, V sama dengan 340 meter per second. Yang ditanyakan, berapa jarak antara si pendengar dengan tempat terjadinya kilat? Nah, jawab S sama dengan V kali T. Ya, di sini V-nya 340 kali dengan 5. Hasilnya adalah 1.700 meter, ya, atau 1,7 kilo dari tempat terjadinya kilat. Contoh, bunyi dilepaskan ke dalam laut dan terdengar kembali setelah 1/2 detik. Cepat rambat bunyi dalam air 1.500 meter per second.
Yang ditanyakan berapa kedalaman laut. Nah, di sini kita buat dulu yang diketahui. Yang pertama adalah waktunya itu ketika dipancarkan dan kembali itu adalah T sama dengan 1/2 detik. Kemudian cepat rambat bunyinya V sama dengan 1500 meter per second. Nah, yang ditanyakan berapa kedalaman laut atau D. Maka D sama dengan V kali T dibagi dengan 2. Sama dengan 1500 kali 1/2 bagi 2. Atau 750 dibagi 2. Sama dengan hasilnya 375 meter. Maka kedalaman lautnya adalah 375 meter.